Ya, pemirsa, seperti yang sudah diprediksi banyak pihak, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto bakal menimbulkan gempa politik. Pasca pengumuman Koalisi Indonesia Maju Minggu malam, lini masa di media sosial riuh menanggapi majunya anak sulung Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Lalu apa strategi tiga poros Koalisi Pilpres 2024? Benarkah faktor Gibran menggerus suara Ganjar Pranowo? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber di studio. Sudah bersama saya senior analis Drone Emprit, Yan Kurniawan. Pak Yan, selamat malam. Selamat siang, Mas Reno. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Dan di luar studio juga ada Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulay dan juga Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi. Selamat malam Pak Saleh, Gus Romi, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin akan ke Pak Yan terlebih dahulu, karena dari hasil yang kami dapat, Pak Yan, dari Drone Emprit, kita bisa melihat di situ, bisa sambil ditampilkan teman-teman mungkin hasil dari Drone Emprit untuk sentimen dulu ya, yang kita akan bahas ada dari dua media, ada media online dan juga media sosial. Nah ini adalah hasilnya, Pak Yan, bisa sambil kita ulas ini bagaimana ini, ternyata untuk di media sosial cenderung lebih banyak untuk yang negatifnya ya ketimbang yang di media online, ternyata lebih banyak positifnya. Bagaimana Pak Yan, penjelasannya? Jadi gini, untuk di media online itu banyak berita positif, tapi positifnya bersifat deskriptif. Maksudnya deskriptif itu memberitakan terkait adanya pencawapresan Gibran, kurang lebih seperti itu. Terus negatifnya itu terkait dengan hasil dari lembaga survei bahwa Gibran nanti itu ada masalah kalau misalkan ditetapkan jadi cawapres. Nah, yang menarik itu adalah di media sosial. Media sosial itu negatifnya itu 44% ya, 44%. Ini walaupun positifnya juga 41%, nanti kita lihat sumber dari negatifnya itu. Itu yang menurut kami itu baru ditemukan ya di media sosial gitu. Pak, ini kan kalau kita melihat angka ya 44 versus 41 untuk yang negatif dan positif untuk di media sosial. Apakah ini artinya mengindikasikan bahwa masing-masing kubu, kita tidak tahu, nanti mungkin Pak Yan bisa menjelaskan, ini sedang mencoba untuk war di media sosial untuk menciptakan stigma negatif, menciptakan stigma positif? Iya, memang sudah mulai seperti itu. Ya. Jadi gini, kalau terkait dengan publik kaget itu sebenarnya munculnya di tanggal 16 Oktober. Itu ketika putusan MK. Betul. Ya, kalau teman-teman ingat ya di tanggal 16 itu trending topik kami muak itu cukup besar itu dan panjang gitu. Yaitu terkait dengan kecewaan publik adanya cawapres yang bisa berangkat dari anak muda gitu ya, dan dia ternyata bisa maju seperti itu. Dalam hal ini orang udah tahu nih, bukan masalah mudanya tapi orientasinya pasti untuk mencalonkan atau meloloskan Gibran sebagai wakil presiden gitu ya, calon wakil presiden gitu. Makanya hashtag dari kami muak itu cukup tinggi gitu ya di tanggal 16 Oktober. Nah, di putusan MK ya itu ya. Putusan MK itu gitu. Terus selanjutnya adalah ketika Golkar, Partai Golkar menetapkan dari Partai Golkar bahwa Mas Gibran lah nanti akan jadi cawapresnya gitu. Publik sebenarnya nggak kaget lagi. Cuma yang menarik adalah karena sudah diduga dari tanggal 16 itu tanggal 16 itu gitu. Tapi yang menariknya adalah nanti saya unjuk di social network analysis itu ada 4 klaster yang muncul. 3-nya itu negatif, 1-nya itu positif. Itu gitu. yang untuk yang di media sosial. Media ya? sosial. Oke, teman-teman bisa tolong dibantu untuk tayangan visual dari SNA. Nanti juga sambil dikomentari. Nah, ini dia. Peta medsos pencawapresan Gibran. Ini yang Anda maksud, Pak Yan? Ya, ini. Bisa dijelaskan ini? Jadi gini, di peta medsos ya, kami ngambilnya di Twitter, sekarang X namanya. Kenapa Twitter atau X? Karena memang kanal Twitter itu kanal yang berisi banget tokoh-tokoh politik di sana gitu. Nah, yang menarik adalah muncul 4 klaster, yaitu klaster pro Ganjar gitu. Ini bukan klasternya partai PDIP, tapi klasternya pro Ganjar gitu. Terus kedua klasternya Prabowo gitu. Terus ketiga klaster akun media. Terus keempat adalah klasternya Paul Anies gitu. Nah, klaster pro Ganjar dan Gibran ini gitu ya, Prabowo ini dulunya adalah satu klaster
Ya, dulu contoh misalkan gini, di sana itu ada yang namanya akun Husnul Khotimah. Dulu di akun ini adalah akun diehardnya Pak Jokowi. Sekarang tanda kutip menyerang balik ke Pak Jokowi begitu. Terus juga ada beberapa akun yang lain gitu, ya, yang Gus Raharjo gitu, ya, kurang lebih juga seperti itu. Nah, di klasternya media, ya, klaster media adalah berisi dari akun-akun media. Ya, seperti Tempo, @glora.co, terus @oposisi cerdas gitu. Nah, di klasternya media, akun @tempo ini paling banyak di-retweet oleh publik begitu. Dan berisi frame negatif terhadap pencawapresan dari Mas Gibran tersebut. Artinya publik tertarik nih untuk men-share berita negatif, ya, yang ditulis oleh Tempo. Share itu dalam artian disebar. Bisa dimaknai mereka setuju dengan pemberitaan itu atau bagaimana? Mereka setuju dengan pemberitaan negatif tersebut. Gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Saleh terlebih dahulu. Karena ini mendapatkan suatu hal yang berbeda ya. Kalau kemarin beberapa waktu lalu saya juga sempat berdialog dengan Pak Edi Suparno mengatakan pemilihan Gibran ini lebih kepada faktor ingin menghadirkan figur atau representasi Pak Jokowi untuk menanamkan simbol keberlanjutan dan tentunya mengharapkan elektoral. Tetapi ketika mengharapkan dongkrakan elektoral dari figur Jokowi, dari representasi Jokowi melalui anaknya ini, ternyata trennya negatif. Pak Saleh bagaimana responnya? Ya, pertama begini, ini kan deklarasi baru tadi malam. Ya, artinya baru hitungan jam. Jadi karena baru hitungan jam, kemudian langsung diukur gitu. Nah, saya kira belum bisa menghasilkan data yang valid. Nah, kita butuh waktu dulu, ya, butuh waktu untuk memberitahu kepada masyarakat, kepada publik terkait dengan penunjukan Gibran sebagai wakil presidennya. Dan nanti mungkin setelah beberapa hari ke depan, baru kita coba misalnya melakukan koordinasi dan perubahan. Nah, bisa jadi mungkin akan ada perubahan-perubahan dari aspek perspektif masyarakat dalam melihat pencawapresan Gibran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi tim pemenangan yang ada di kubu Prabowo ini itu kan belum juga bekerja. Artinya kita kemarin kan belum final untuk mengatakan dan mendeklarasikan bahwa calon kita adalah Pak Gibran. Nah, karena itu kemarin kita belum sempat melakukan katakanlah aksi-besar-besaran untuk melakukan kampanye dan melakukan sosialisasi terkait dengan manfaat. Nah, kalau itu dilakukan, tentu ini akan membawa dampak positif juga bagi perubahan sikap pemilih, perspektif pemilih terkait dengan pencawapresan Gibran. Kemudian yang ketiga, dari sisi partai politik ini juga belum bekerja. Artinya partai-partai yang ada di politik Indonesia ini belum secara keseluruhan mengkampanyekan Gibran. Bayangkan kalau seluruh partai politik yang ada di sini memasang gambar, kemudian langsung terjun ke masyarakat, menyampaikan hal itu kepada masyarakat, dan saya kira itu akan cepat melakukan perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Baik, oke. Saya ingin bergeser ke Gus Romi. Ketika ini dikatakan bahwa bisa dimanfaatkan adanya Prabowo Gibran, duet Prabowo Gibran yang sudah dideklarasikan ini bisa dimanfaatkan oleh kubu Pak Ganjar untuk kemudian meraih empati dari publik dan maksimalkan suara di kubu Pak Ganjar. Bagaimana Gus Romi Anda melihat hal ini? Ya, pada dasarnya kami tidak sedang memanfaatkan pencalonan Mas Gibran yang mendapat reaksi negatif dari publik. Karena kan publik memiliki haknya sendiri untuk menilai, untuk menangkap persepsi apa yang muncul dari pencalonan Mas Gibran yang merupakan akibat langsung dari hasil putusan MK, yang berdasarkan putusan tersebut seseorang yang berusia 21 tahun ke atas dan pernah menjadi katakanlah anggota DPRD ini sudah boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ini yang publik harus tahu terlebih dahulu, bahwa putusan MK itu memiliki implikasi seorang yang terpilih jadi DPRD baru sehari itu sudah boleh maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian yang kedua, kami di tim Ganjar Mahfud ini tidak ingin terganggu dengan aneka pemberitaan-pemberitaan yang kemarin kita juga lihat antara
Mas Gibran atau Pak Erik atau yang lain juga silih berganti dalam hitungan jam. Karenanya kami memang fokus untuk satu hal saja, yaitu bergerak bersama rakyat, menyatu dengan hati rakyat, kemudian berada di jantung keinginan rakyat. Karena pemilu ini adalah kedaulatan rakyat dalam arti yang sebenarnya. Meskipun politik itu adalah citra, dan citra itu dibangun karena persepsi, dan persepsi itu sesuatu yang imajinatif tetapi tergambar di dalam benak sanubari masing-masing pemilih. Kita juga tahu persis bahwa masyarakat kita memiliki hati nurani di dalam menentukan pilihannya sendiri. Karenanya memang satu-satunya di tim kami yang sekarang fokus adalah kita bergerak bersama rakyat, berada di dalam jantung hati nurani dan kepentingan rakyat, itu saja. Baik, ketika tadi kita sudah lihat hasil dari sentimen, kemudian juga dari, kalau saya pinjam diksi dari Gus Romi, adalah terkait dengan persepsi, begitu ya. Apakah ini Pak Yan linear dengan kemudian dongkrakan elektoral atau gerusan elektoral terhadap Bapak paslon tertentu? Kita tahan dulu, jawabannya kita sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.